Pernah nggak sih niatnya mau produktif, malah berakhir nunda-nunda lagi? Kayaknya kita semua pernah ya. Tapi gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Gimana kalau disiplin itu bukan soal paksaan, tapi justru sesuatu yang bisa bikin kita ketagihan? Nah, di sini kita akan bedah 6 kebiasaan super simple untuk membuat kamu ketagihan sama yang namanya kemajuan. Pasti tahu banget lah ya perasaan kayak gini. Rencananya mau olahraga, sofanya manggil-manggil terus. Niatnya mau baca buku, scroll media sosial nggak ada habisnya. Rasanya tuh kayak ada perang di dalam diri sendiri. Dan jujur aja deh, seringnya kita yang kalah. Tapi, gimana kalau kita bisa ngubah aturan mainnya? Percaya deh, perubahan itu mungkin banget. Saya sendiri dulu adalah masternya menunda-nunda. Lulus kuliah dengan IPK seadanya, nggak punya arah yang jelas. Saya coba paksa diri, gagal terus. Titik baliknya itu pas saya berhenti nyoba jadi sempurna dalam semalam dan mulai fokus sama satu kemajuan kecil aja setiap hari. Itu yang mengubah segalanya. Nah, ini dia nih perubahan cara pandang yang paling penting. Lupakan deh anggapan disiplin itu beban berat yang harus kita seret-seret. Kita akan ubah itu jadi sebuah siklus yang justru ngasih kita energi. Semacam candu yang positif yang didorong sama rasa puas. Intinya, kita bakal bikin otak kita sendiri yang minta lagi dan lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, desain sistem suksesmu. Ini fondasinya. Kita akan berhenti bergantung sama yang namanya tekad, yang kita tahu sering banget naik turun. Dan kita akan mulai membangun sebuah sistem di sekitar kita yang bikin kesuksesan itu jadi pilihan yang paling gampang buat diambil. Kutipan ini benar-benar mengubah cara kita melihat target. Impian itu kan kayak tujuan di peta ya. Nah, sistem itu mobil yang kita pakai. Kita nggak bakal nyampe ke tujuan kalau mobilnya mogok terus. Nggak peduli seberapa besar pun kita pengen ke sana. Jadi, kalau sistem kita, lingkungan dan kebiasaan kita berantakan, niat sekuat apapun ya pasti bakal layu juga. Jadi, kuncinya adalah mengurangi gesekan. Bikin kebiasaan baik jadi gampang banget buat dilakuin, dan sebaliknya, bikin kebiasaan buruk jadi susah banget. Contohnya, siapin sepatu olahraga di samping tempat tidur, atau pindahin HP ke ruangan lain sebelum tidur. Ingat ya, ini bukan soal malas atau rajin, ini soal desain lingkungan yang cerdas. Coba deh, berhenti sebentar sekarang dan pikirin, apa sih satu perubahan kecil aja di sekitarmu yang bisa bikin niat baikmu jadi sedikit lebih mudah buat dilakukan? Mulai aja dari sana. Nah, ini jebakan klasik banget. Kita sering coba menghapus kebiasaan buruk secara paksa. Masalahnya, otak kita tuh benci banget sama yang namanya kehilangan. Hasilnya, dia bakal ngelawan dan ya, kita balik lagi ke pola lama. Kunci yang lebih cerdas itu bukan menghapus tapi menggantinya, pelan-pelan, dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh ini ngabarinnya dengan sempurna. Dulu, saya itu minum kopi manis, tinggi kalori setiap hari. Mau berhenti total? Wah, mustahil. Jadi, saya ganti pelan-pelan. Seperti yang bisa dilihat, dari frappuccino yang penuh gula, saya pindah ke latte yang lebih ringan. Setelah terbiasa, baru deh saya geser ke kopi hitam. Prosesnya sama sekali nggak menyiksa, dan hasilnya permanen. Oke, kita masuk bagian kedua. Ciptakan candu lewat progres. Setelah lingkungan kita mendukung, sekarang saatnya kita meretas sistem penghargaan di otak kita. Disinilah kita bakal belajar gimana caranya bikin setiap langkah kecil itu terasa kayak kemenangan yang memuaskan banget. Nah, ini dia rahasia dibalik kecanduan disiplin. Setiap kali kita berhasil nyentang satu tugas di to-do list atau nyelesain hal kecil, otak kita itu melepaskan dopamin, zat kimia rasa senang. Itu tuh kayak hadiah dari dalam yang bikin otak kita bilang, wah enak nih, lakuin itu lagi dong. Kutipan ini benar-benar pas banget. Setiap keberhasilan kecil itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas loh, tapi ini soal membuktikan ke diri sendiri kalau, ternyata gue bisa. Ini yang membangun momentum dan kepercayaan diri yang jadi bahan bakar buat kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi. Gini cara kerjanya di dunia nyata. Lupakan target olahraga 1 jam. Ganti jadi pakai sepatu olahraga dan jalan 10 menit. Lupakan baca 1 bab. Ganti aja jadi baca 5 halaman. Tujuannya bukan buat menyelesaikan, tapi cuma buat memulai. Karena bagian tersulitnya akan memulai. Dan seringnya, begitu kita udah mulai, kita malah nggak mau berhenti. Oke, ini nyambung ke kebiasaan keempat, ukur progresmu. Kenapa? Karena perasaan itu pengukur yang buruk banget. Kita bisa aja merasa nggak ada kemajuan sama sekali, padahal datanya nunjukin sebaliknya. Dengan melacak progres secara nyata, kita ngasih bukti yang nggak bisa dibantah ke otak kita kalau usaha kita tuh beneran ada hasilnya. Bikin tabel simple kayak gini aja bisa jadi senjata yang ampuh banget. Saat kamu lihat angka-angka itu naik, kualitas tidur membaik, jumlah langkah nambah, itu ada rasa puas yang nyata.
Nah, rasa puas inilah yang memicu dopamin dan bikin kita pengen nerusin lagi besok. Oke, bagian terakhir, jaga momentum dan kendali. Kita udah punya sistemnya, udah punya cara buat memicu rasa puas. Sekarang, gimana caranya biar ini semua bertahan lama dan gak gampang goyah? Dua kebiasaan terakhir ini adalah soal menjaga momentum dan mengambil alih kemudi hidup kita sepenuhnya. Motivasi itu kayak ombak ya, kadang naik, kadang turun, nggak bisa diandalkan. Tapi momentum itu kayak arus yang stabil, dia bakal terus bawa kita maju, bahkan di hari-hari di mana kita lagi nggak mood atau nggak termotivasi. Terus, gimana cara bangun arusnya? Salah satu pendorong terkuatnya adalah lingkungan sosial kita. Kutipan ini jadi pengingat yang kuat banget, perilaku itu menular. Kalau kamu mau jadi lebih disiplin, ya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang disiplin. Energi mereka itu bakal narik kamu maju. Sebaliknya, kalau teman-temanmu cuma ngajak malas-malasan, hampir mustahil buat kamu bisa maju sendirian. Jadi, pilihlah lingkunganmu dengan bijak. Dan kebiasaan terakhir, ambil alih kendali. Sumber stres terbesar kita itu seringkali bukan karena banyaknya kerjaan, tapi karena perasaan nggak berdaya. Saat kita merasa hidup ini terjadi begitu saja pada kita cemas. Tapi dengan mengambil kendali atas hal-hal kecil, merencanakan hari esok, nyiapin baju, bikin to-do list, kita ngirim sinyal kuat ke otak. Tenang, gua yang pegang kendali. Rasa tenang yang muncul dari sini luar biasa loh. Jadi ini dia rangkumannya 6 kebiasaan sederhana. Desain lingkunganmu biar mendukung. Ganti kebiasaan buruk jangan langsung dihapus. Cari kemenangan kecil setiap hari. Ukur kemajuanmu biar kelihatan buktinya. Bangun momentum sosial dari lingkunganmu dan ambil alih kendali. Ini bukan lagi soal melawan diri sendiri, tapi soal membangun sistem yang secara alami mendorong kita maju. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah membangun sebuah sistem kehidupan di mana melakukan hal yang benar itu terasa alami, terasa mudah, dan bahkan menyenangkan. Sebuah hidup di mana kamu nggak lagi butuh dorongan dari luar karena kamu udah menikmati prosesnya dari dalam. Kamu nggak perlu mengubah segalanya sekaligus kok. Pilih satu hal terkecil dari yang kita bahas hari ini dan coba terapkan. Langsung, sekarang juga. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Jadi, apa langkah pertamamu?